Halo semua, balik lagi di podcast Teman Hati. Senang rasanya bisa menyapa kalian kembali. Semoga kalian dalam keadaan yang selalu sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya serta selalu dilindungi oleh Sang Maha Pencipta. Balik lagi, hari ini kita akan membahas minimalism, metode streamline, yang mana podcast hari ini adalah lanjutan dari podcast episode sebelumnya yang membahas metode streamline. Buat kalian yang belum mampir, wajib mampir dulu ke episode sebelumnya ya. Linknya aku taruh di description box. Kalau udah langsung aja balik lagi ke video ini. Hari ini kita akan bahas metode streamline yang ketiga, yaitu singkatan dari huruf R-nya. Sebelumnya, review dulu sedikit ya dari pembahasan kita yang sebelumnya. Langkah pertama itu ada start over, atau mulai dari awal. Kemudian yang kedua ada trust, treasure, or transfer, atau buang, simpan, atau berikan. Dan sekarang kita bahas langkah yang ketiga, yaitu huruf R dari streamline. Ini merupakan singkatan dari reason for each item, atau alasan suatu barang. Nah, kalau sebelumnya kita udah mulai dari awal, terus udah mulai juga decluttering nih, dan udah membagi barang-barang kita menjadi 3 kategori, simpan, buang, dan berikan. Dan yang ditambah satu lagi ada barang yang diputuskan nanti. Nah, dari langkah reason for each item ini yang mana berhubungan dengan langkah sebelumnya di kategori simpan barang. Setiap kalian akan menempatkan barang ke kategori simpan, diamlah sejenak terlebih dahulu dan pertimbangkan lagi keputusan itu. Kita harus bersikap seperti satpam penjaga yang benar-benar menyeleksi dengan ketat barang yang akan menempati seisi rumah kita. Jangan sampai ada barang-barang yang mudah lolos nih. Pastikan barang-barang dalam kategori simpan ini telah melewati seleksi ketat. Selain itu, pastikan juga bahwa barang-barang yang kalian pilih mempunyai suatu alasan kenapa dia berada di rumahmu. Apakah karena barang itu sering digunakan olehmu? Atau membantumu lebih mudah dalam bekerja? Atau bernilai estetis tinggi? Atau mungkin barang yang sulit digantikan, memilih banyak kegunaan? Menghemat waktu? Atau mungkin itu adalah warisan keluarga yang sangat dihargai? Saat kita memilih barang untuk kita simpan, biasanya ada barang-barang yang layak untuk disimpan. Namun ternyata ada barang lain yang memiliki kegunaan yang sama, seperti barang-barang kembar atau barang dalam jumlah yang banyak nih. Biasanya barang-barang ini muncul dari hadiah atau kita membelinya sebagai pengganti. Seperti contoh, kita membeli kursi baru, kursi lama kita pindah posisi deh ke ruangan lain. Nah, contoh lain nih, sepatu. Ketika kita punya sepatu baru, sepatu lama cenderung masih kita simpan untuk digunakan ketika cuaca sedang buruk. Nah, cobalah untuk menyimpan barang-barang terbaik dan menyingkirkan barang lainnya. Oh ya, teman hati, tahu nggak sih kamu kalau kita bisa hidup di dunia ini hanya dengan 1/5 barang yang kita miliki saat ini tanpa merasa kehilangan apapun? Lalu, untuk apa kebiasaan kita yang suka membeli barang dalam jumlah banyak? Seperti klip kertas, karet gelang, berpuluh-puluh ikat rambut? Toh kita tidak akan bisa menggunakan semuanya dalam satu waktu. Kalau kita hanya perlu segenggam klip kertas, mengapa kita memiliki seember? Setelah kita selesai memilih barang di kategori simpan, kita harus mengevaluasi ulang nih. Tanyakan lagi pada diri sendiri, apa manfaat dari barang itu dan seberapa sering barang itu digunakan. Jika kamu nggak bisa jawab pertanyaan itu, barang itu tidak sepatutnya berada di kategori simpan. Apakah barang itu sudah digunakan dalam setahun terakhir ini? Dan apakah kamu punya rencana untuk menggunakannya lagi dalam waktu dekat? Apakah barang itu membuat hidupmu menjadi lebih mudah, lebih indah, dan kamu lebih bahagia? Bagaimana caranya? Apakah sulit merawat atau membersihkan barang itu? Dan kalau iya, apakah masih sebanding dengan upaya yang harus dilakukan?
apakah hidup kalian akan berbeda jika tidak memiliki barang itu? Dan pertanyaan terakhir, mana yang lebih berharga, barang itu atau ruangan yang ditempatinya? Kalau kalian sulit untuk menentukan, kalian bisa meminta bantuan orang terdekat yang berpandangan objektif. Nah, biasanya kalau kita menghadirkan orang ketiga untuk meminta pendapat mengenai ini, biasanya harga diri kita akan bangkit. Kita akan cenderung malu untuk mengatakan dan bertanya. Dan gak pingin orang lain tahu gitu, bahwa misalnya kamu masih menyimpan barang-barang yang seharusnya tidak berada di rumahmu. Misalnya, kamu masih menyimpan bekas tirai gorden dengan alasan, siapa tahu nanti aku punya jendela baru lagi. Yang mungkin menurut orang lain untuk apa menyimpan barang itu? Kalau sebelumnya saja kamu mengganti tirai jendelamu dengan yang baru, mengapa harus menunggu punya jendela baru untuk menggunakan gorden lama? Jika memang suatu saat kamu memiliki jendela baru. Kemudian ada juga yang menarik nih, yaitu hukum Pareto atau yang dikenal juga hukum 80/20. Yang mana dalam konteks ini artinya 80% adalah waktu yang kita miliki. Kita hanya menggunakan 20% saja dari semua barang yang kita miliki itu. Aku ulangin ya, 80% waktu yang kita miliki, kita hanya menggunakan 20% dari semua barang yang kita miliki. Ini menarik banget nih. Sebenarnya kita bisa hidup dengan 1/5 barang yang kita miliki saja tanpa merasa kehilangan apapun. Dan apabila banyak sekali barang-barang yang jarang digunakan, seharusnya itu tidak membuat kita menjadi sulit. Cukup pilih barang-barang yang esensial dan termasuk ke dalam 20% tadi. Nah, gimana teman-teman? Menarik banget kan? Dari langkah ke langkah kita semakin paham mengapa sangat menyenangkan untuk hidup minimalis. Selain merasa bebas dan plong karena lepas dari banyaknya barang-barang yang sebenarnya tidak banyak membantu pekerjaan kita. Ternyata memang hanya 20% saja barang-barang yang sering kita gunakan setiap harinya dalam 80% waktu yang kita miliki. Pembahasan kali ini membuat semakin bersemangat untuk menerapkan hidup minimalis. Karena dari sini kita juga belajar bahwa kebahagiaan bisa didapat dari sebuah kesederhanaan. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian di podcast kali ini. Nantikan episode selanjutnya yang akan membahas metode streamline langkah keempat dan tentunya akan semakin menarik lagi pembahasan dari minimalis ini. Tetap semangat menjalani hari dan enjoy jalaninya. Jangan lupa olahraga juga untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita. Selain itu juga, mood kalian setidaknya akan lebih baik dibandingkan apabila kalian gak olahraga sama sekali. Jangan lupa bahagia dan terus berusaha memperbaiki kualitas hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memudahkan segala kegiatan yang kita lakukan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan episode-episode baru dari podcast Teman Hati. Jangan lupa like dan share juga supaya semakin banyak orang yang merasakan kebermanfaatan dari hidup minimalis ini. Oh iya, bagi yang ingin berpendapat, silahkan komen di bawah ya. Dan manfaatkan juga kolom komentar secara bijak. Oke? Kalau gitu aku pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir dariku, salam dari hati.